Di Indonesia ada perhimpunan pegiat angklung yang pusatnya di Kota Bandung tentunya. Baik, assalamualaikum Kang Undang, saya panggil Kang Undang saja. Oh ya, saya mohon izin menjadi moderator. Nama saya Dadang Sinjaya, panggil saya Kang Dadang biasanya ya. Atur Kang. Baik, saya kenal beliau sudah cukup lama dan yang saya tahu beliau adalah seorang penggiat di seni budaya, ya. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan Jabar Selatan kalau tidak salah ya Kang ya. Nah, khusus untuk angklung ini saya ingin bertanya apa yang menjadi ketertarikan Kang Undang untuk sekarang menjerumuskan diri gitu ke dunia angklung, kira-kira apa Kang? Ya, atau bola-bola atau nuhun kasadayana Pak Dadang Wijaya yang dalam kegiatan angklung sudah sangat terkenal beliau ya di Bandung itu. Demikian juga Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan. Ya, ini Pak Dadang salah satu metode ya yang ditemukan oleh Kang Ardian Sumarwan ini adalah salah satu ketertarikan saya mengikuti angklung. Luar biasa ya. Ya, tepuk tangan untuk Kang Ardian ya. Kang Ardian ya. Karena ini dalam dunia publikasi atau dunia jurnal ini adalah novelty yang sudah sangat hebat sekali atau yang temuan. Bagaimana angklung mampu dipelajari, diapresiasi oleh anak-anak kita yang ABK. Ini sangat jarang sekali temuan ini, ya. Di mana nada ini pada nada angklung ini, ya, dikonvert itu menjadi warna, Iya. Selama memang mampu melihat warna, ya berarti ABK itu mampu memainkan angklung. Siap. Ini salah satu ketertarikan. Kenapa demikian? Ya, inilah salah sebagai bukti bahwa UNESCO benar, ya, angklung sebagai kekayaan budaya dunia tak benda. Justru yang dihargainya itu bukan angklung sebagai yang tangible-nya, yang hardware-nya, yang fisiknya, tetapi angklung sebagai nilainya. Kalau angklung punya nilai, ya. Nah, itu misalnya saat sekarang ini adalah nilai-nilai pendidikan untuk membangun karakter, ya. Bagaimana ABK mampu saling menghargai, saling menghormati, menjaga kekompakan, bahkan bisa harmoni, ya, bahkan bisa harmoni sehingga angklung itu dapat terdengar dengan indah, dapat dilihat, ya, dengan sangat estetik sekali Pak. Ya. Jadi inilah saya kira diharapkan karena yang hadir pada kali ini adalah bukan hanya dari teman-teman guru yang sudah berjuang yang tidak mendidik ABK, tetapi juga tema saya ini adalah setidaknya ini program pada dasar saya sebenarnya bagaimana membuat kota Bandung ini sebagai Kota angklung. Dan saya melihat Pak Dadang yang menjadikan Bandung kota angklung ini ya diantara ini karena SLBK Cendok kan ada di Bandung ya. Dan juga yang sangat membanggakan Bapak Ibu sekalian, ya, yang sangat membanggakan ternyata ya galuh ini, ya, metode galuh ini bukan hanya diimplementasikan di negara kita. Sudah dicoba, sudah diriset dan dikembangkan di Jepang, di namanya itu di Gifu University. Sama di sana pun anak ABK, ya, anak ABK
Mr. Suzuki, maka hari ini juga ada ya dari dosen, salah seorang dosen di University. Ini sangat menarik sekali. Ya, ketika tanggal berapa di Dago ya, Dago itu Mr. Suzuki hadir juga, berarti dia sampai dengan hari saja di sini. Tapi ini menarik sekali kan ya. Artinya apa? Anak ABK mampu apresiasi seni yang selama ini mungkin belum optimal ya dibudayakan dalam tanah. Barangkali itu salah satu. Ya, siap. Oke, terima kasih Kak. Baik, nyambung ke tadi diselipkan ada Bandung Kota Angklung. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui sejak tahun 2022, tepatnya adalah tanggal 21 Mei, Kota Bandung telah mendeklarasikan diri sebagai Kota Angklung ya. Dan ini salah satu bukti di Kota Bandung ada kegiatan seperti ini, ada inovator baru mungkin ya. Nah, yang unik begini Pak Undang, kalau bicara tentang Galung, bahwa Kang Ardian ini masih tetap membawa ruh atau membawa misi Pak Daeng sebagai inovator angklung diatonis ya. Dimana Pak Daeng di situ memainkan angklung adalah tidak bisa sendiri. Walaupun sekarang banyak ya, bukan berarti kita anti dengan yang main angklung sendiri, dengan DJ, dengan apalah bisa sendiri, dengan kelihayan tangannya begitu. Tapi Kang Ardian ini tetap tadi ada unsur mendidiknya, ada unsur kerjasamanya. Nah ini yang mungkin perlu mendapat perhatian khusus, yang disesuaikan dengan IT tentunya ya, disesuaikan dengan modernisasi, memanfaatkan aplikasi yang ada. Gitu. Jadi ini mungkin salah satu daya tarik inovasinya adalah itu. Kalau saya melihat tidak menghilangkan esensinya lah begitu daripada sebagai Bapak Angklung Indonesia begitu ya. Beliau alasan menurut pandangan Kang Undang sendiri gimana ini? Ya ini lebih bisa pada dasar ya. Daeng juga tepuk tangannya untuk Daeng juga ya. Termasuk juga ini Pak Ardian Sumarwan ya. Sebenarnya termasuk juga pada Daeng Jaya dan nama besar Kabumi ya, di mana Pak Daeng ini tahun 1938 bagaimana membuat kreasi dari angklung pentatonis menjadi diatonis. Ya, sehingga hemat saya angklung modern ini ya, saya sebagai sekjen PPAI, mari kita terus dikembangkan, kita sering ditulis sebagai angklung KDN ya. Kita declare saja kan, ini adalah angklung modern yang bernama diatonis kromatis ini adalah namanya angklung KDN. Namun bagi generasi muda saya kira ini perlu diketahui apakah sebelum ada angklung KDN ada angklung yang lain. Ini banyak generasi muda yang tidak tahu. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, sebelum Pak Daeng membuat angklung, ya angklung sebut saja ya angklung Pak Daeng, modern, angklung diatonis kromatis, ada angklung pentatonis. Pentatonis itu nadanya ya madendanya ada, ya kemudian juga salendo, pelongnya juga ada. Jadi sebenarnya karena lahir di tanah Sunda, ya menurut Raffles, angklung di zaman dulu tahun 18 sekian itu suka pakai mengiring ya untuk ngebabat rumah, karena itu media ritual untuk menyambut Dewi Sri. Jadi ke gunung itu memakai angklung untuk membawa dan kemudian juga ternyata suara angklung itu sambil mengusir binatang liar pada saat Hama ya. Saya tidak tahu apakah yang di atas yang di atas gajah itu apakah itu memang
sambil menaikkan gajah kata rapor itu keburu untuk membabat itu masih menggunakan angklung yang pentatonis. Yang sekarang masih ada di sinar resmi, ya, kemudian juga di Cipta Gelar, bahkan angklung khusus semacam begitu. Jadi justru inspirasi pada ayat menurut teman saya itu adalah dari angklung yang pentatonis. Nah, pada hari ini menanggapi terhadap ya Bu Erna juga salah seorang anaknya Pak Daeng ya, selalu mengantisipasi kepada kami bahwa beliau ini ya selalu menyebutkan bahwa ini adalah angklung Pak Daeng. Nah, inovasi generasi berikutnya justru inilah bagaimana menemukan metode yang efisien bukan hanya kepada murid-murid yang pada umumnya tetapi juga kepada yang ABK. Ya inilah KD. Ya, hari ya. Saya kira selamatkan itu bukan hanya di Indonesia. Ya, betul. Bisa digunakan di seluruh dunia saya kira. Ya. Jadi luar biasa ternyata. Makanya, nah ini kan. Ya. Ini temanya kreasi tanpa batas dalam keterbatasan. Ya. Yang luar biasa. Saya sudah lihat dari kemarin latihan mereka itu ya luar biasa memainkan lagu-lagu klasik kan. Yang saya sendiri waktu masih main angklung itu perlu waktu yang cukup lama untuk bisa memainkan lagu klasik tersebut. Tapi ini kelihatannya luar biasa lah begitu. Saya banget sekali. Luar biasa. Oke, tepuk tangan buat Afrika ya. Keren. Dan mudah-mudahan dari Kota Bandung juga lahir nanti bisa menularkan kepada sekolah-sekolah atau ABK di seluruh Indonesia gitu kan. Nah, nyambung lagi kan. Hanya itu kita ada hal. Ini alhamdulillah Kota Bandung ya. Tapi gedung yang warga tetapi ini kan gedung bayang sudah ya. Ada terbukanya, ada outdoornya, ada indoornya juga difasilitasi. Hanya memang saya melihat di gedung yang paling kiri pada data ini ada lambang bungkuk dan LPDP. Ini mudah-mudahan ya Pak Dirjen juga Pak Menteri mendengar nih. Terima kasih. Ini buktinya. Ini bukti dana Indonesia bisa memfasilitasi seperti ini. Betul. Ya. Dan bukan hanya di Bandung saya kira ya. Betul, di seluruh Indonesia. Anak-anak ABK yang bermain angklung klasik ini akan dibawa ke Jepang bermain di Tuku University. Kan hebat sekali saya kira. Banyak contohnya dari LPDP ini. Oleh karena itu dana Indonesia LPDP sebaiknya ini khusus bidang angklung terus dikembangkan termasuk juga di perhimpunan penggiat angklung Indonesia. Karena bukan hanya pengembangan angklung modern, saya kira angklung yang namanya angklung bubut ya, sebagaimana tadi yang sekarang ada di Badung, ada angklung Badeng ya, ada angklung Dogo-Glojor dan sejenisnya ya, itu saya kira itu perlu diselesaikan. Hemat saya Pak Adadan ini suatu saat ada angklung di Kota Bandung khusus itu adalah bukan hanya modern atau angklung Padang tetapi juga angklung yang tradisi tadi ya. Tradisi ya. Oke, baik. Terakhir Kang Undang sebagai Sekjen PPAI tadi ya. Dan ini penemuan Kang Ardian ini kan masuk ke wilayah pendidikan begitu ya. Nah, kira-kira ada langkah atau rencana bagaimana membawa ini walaupun difasilitasi oleh dana Indonesia lah begitu ya. Karena kan ini perlu apa ya? Perlu keseriusan mungkin ya. Perlu keseriusan misalnya dari perhimpunan penggiat angklung yang memang legal begitu ya dalam hal ini. Ada rencana misalnya kira-kira langkah apa untuk membawa ini sampai ke kementerian dan dari kementerian nanti diturunkan juga kepada ABK di seluruh Indonesia misalnya gitu kan. Gimana nih kira-kira? Iya, inilah Ibu Guru ini pertanyaan yang sangat mendasar sekali dan barangkali ini Bapak Ibu Guru belum tahu nih.
Ya, pertanyaan ini sebenarnya sudah diawali oleh langkah-langkah persatuan guru Republik Indonesia dari Jawa Barat. Jadi PPAI, ya, PGRI Jawa Barat tahun 64 sudah mengawali, ya, bahwa angklung ini sebagai alat musik pendidikan, ya, alat musik pendidikan. Jadi sasarannya adalah lembaga pendidikan. Yang kedua, tahun 68 kita mengetahui bahwa Dikbud surat keputusan mengeluarkan surat keputusan Dikbud, ya. Waktu itu kan masih pendidikan dan kebudayaan pengajaran, ya, belum Dikbud. Tahun 68 masih pendidikan dan pengajaran Republik Indonesia. Ini mengeluarkan surat keputusan tahun 68 sama seperti PGRI. Angklung sebagai alat musik pendidikan. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Dadan tadi, Perhimpunan Pegiat Angklung Indonesia, di mana Pak Dadan pun sebagai seorang pendiri perintis PPAI dan juga salah seorang wakil ketua, ya, di PPAI, kami sedang mengusulkan kepada pemerintah pusat, terutama kepada Kemendikbud, ya, untuk angklung agar menjadi, ya, mata pelajaran muatan lokal, muatan lokal yang sifatnya nasional, sehingga diharapkan semua jenjang pada nanti kami mengusulkan agar angklung itu mulai dari TK sampai perguruan tinggi ini diajarkan, termasuk tadi ya SMP, ya, ya, bisa sudah bagian dari pendidikan, ya, jenjang pendidikan, ya, sudah dimulai, ya. Nah, sekarang tim sudah menyusun kurikulum mata lokal ini, ya, termasuk juga Pak Sambujo, ya, Bu Dr. Yanti, Pak Dada, Pak Egi, Pak Ardian Sumarwan, ya, kemudian dari Ibu Pak Bie Sapudin, Pak Dudi, ya, Pak Dudi. Ini semuanya sedang, ini salah satu tim yang sedang menyusun, ya, tentang kebijakan kurikulum agar angklung ini bisa benar-benar diimplementasikan di dunia pendidikan. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Kang Undang, ya. Jadi Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu guru, insya Allah ke depan mohon doanya, ya, mohon doanya. Kita tadi sudah disampaikan khususnya untuk di kalangan pendidikan kita sedang menyusun secara khusus materi pelajaran angklung, ya, yang tidak hanya bersifat ekstrakurikuler yang selama ini mungkin kita inginnya seperti itu, tapi memang masuk ke dalam salah satu bagian mata pelajaran di dalam kelas, ya, termasuk nanti insya Allah semua jenjang lah kita berjenjang untuk SD sampai mana, misalnya begitu, ya, PAUD mungkin levelnya sampai mana, kita sedang menyusun itu semua. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya, atas perhatiannya. Kang Undang sekali lagi mohon atas kehadirannya, atas obrolannya bincang-bincang kali ini. Sekali lagi mudah-mudahan angklung jaya terus, ya, untuk Indonesia. Amin. Alhamdulillah. Baik, teman-teman sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.